Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati para pejabat di lingkup Pemprov Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati qari'una yang telah membacakan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran, Ustadz Yamani, yang kami hormati saudara saya pembawa acara, singkatnya hadirin hadirat jamaah imtak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada pagi hari yang penuh dengan kemuliaan ini, izinkan Tiang mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di majelis yang mulia ini dipastikan mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan menantang kita untuk coba menguraikan satu persatu. Coba hitung berapa kenikmatan yang sudah kita terima sampai detik ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mencoba menghitung satu persatu, menguraikan satu persatu berapa kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah sampai detik ini, Bapak Ibu, orang yang paling hebat hitungannya sekalipun, orang yang paling pintar menghitung, dia tidak akan mampu menguraikan, dia tidak akan mampu menghitung berapa kenikmatan yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu penting untuk saya ingatkan diri saya pribadi dan kita semua yang hadir di sini, Bapak Ibu, jangan selalu mengeluh. Jangan terus kita berkeluh kesah saja. Kadang-kadang kita banyak ngeremon dalam hidup ini. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak sekali. Maka pandai-pandailah kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin bahwasanya bila mana kita pandai bersyukur, Allah pasti akan memberi yang terbaik. Allah pasti akan memberikan pahala balasan, dan Allah juga akan menambahkan nikmat-nikmat lainnya dalam kehidupan kita semua. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Bagaimana kita berakidah yang lurus, bagaimana kita beribadah yang tulus, bagaimana kita bermuamalah dengan cara yang baik, berakhlak yang mulia, semua itu sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana kita pandai mencontoh beliau, mengikuti beliau, maka insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah surat Al-A'raf ayat 125 dan seterusnya. Secara umum saya ingin menyebutkan dulu tentang apa yang menjadi domain atau apa yang menjadi isi daripada ayat yang akan kita kaji. Ayat ini masih berbicara tentang Fir'aun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kalau kita berbicara Fir'aun, maka Fir'aun itu adalah penguasa di Mesir kuno. Jadi Fir'aun itu bukan satu orang, tetapi nama di antara raja-raja penguasa
Dari raja pertama Menes namanya, sampai yang terakhir itu Ratu Cleopatra. Itu adalah penguasa yang menguasai Mesir kuno. Di dalam sejarah disebutkan tidak kurang dari 3.000 tahun mereka berkuasa. Yang sampai detik ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bukan hanya jejak-jejak digital yang masih ada, tetapi real, konkret. Kalau kita semua bisa berziarah ke Mesir, kebetulan saya 2 minggu yang lalu masih berada di Mesir, dan kita masuk ke museum-museum, terutama museum nasionalnya, Masya Allah, kita akan jumpai bagaimana jejak daripada penguasa Fir'aun, yang sampai detik ini mumi-muminya itu masih ada sebagian yang diabadikan, dan kita bisa melihat bagaimana bentuk tubuhnya, bagaimana perangkat-perangkat yang melindunginya. Karena dia sebagai seorang raja, Masya Allah, maka tentu dia memiliki kekhasan di dalam pola hidup dan lain sebagainya. Sampai kita akan mengatakan bahwasanya Mesir, terutama Firaun ini adalah benar-benar penguasa yang hebat. Jejak peninggalannya yang paling terkenal saat ini adalah bagaimana kita melihat piramida, Masya Allah. Dan itu sampai mungkin hari kiamat lah, selama manusia sudah masih ada di muka bumi ini, pasti akan banyak hadir para ilmuwan, cendekiawan, arkeolog, termasuk penziarah yang akan melihat bagaimana kondisi daripada Fir'aun dan bagaimana kejayaan Fir'aun pada masa itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, piramida itu, ini contoh yang paling dekat, karena itu berada di tengah-tengah perkotaan. Itu dari pagi itu sampai sudah dibuka penziarah, sampai malam itu masih ramai. Ya tentu tidak seramai Mekah Madinah, tetapi kalau kita berbicara destinasi wisata, maka luar biasa Mesir menampilkan piramida ini sebagai income, pemasukan daripada negara Mesir dari pariwisata. Saya mendapatkan informasi dari salah seorang mahasiswa yang di situ bercerita, wallahu alam benar apa tidak. Dulu awalnya tempat-tempat wisata di sini itu gratis. Tidak ada yang dikelola terlalu baik, manajemennya tidak terlalu baik, sehingga orang bebas berziarah, bebas untuk melakukan kunjungan dan lain sebagainya. Tetapi oleh Duta Besar Indonesia yang dulu siapa namanya, Duta Besar Indonesia di Mesir, mengatakan ini harus dikelola dengan baik dan Anda bisa mengambil insentif ya dari tiket masuk orang-orang yang datang berkunjung kepada ke tempat-tempat wisata di negara Mesir. Maka saat ini pengelolaannya justru menjadi semakin baik. Hal yang sama, mohon maaf Bapak Ibu, kalau melihat penataan di kota Mekah Madinah. Dulu identik orang Arab Saudi itu tidak terlalu penting bagi mereka tempat-tempat bersejarah, bahkan cenderung mereka rusak. Tapi kalau saat ini Bapak Ibu datang ke Gua Hira, ya mungkin pengelolaan destinasi wisata yang luar biasa indah itu ada di Gua Hira. Satu, ya dari tahun ke tahun kita datang ke sana itu biasa-biasa saja dulu. Sekarang Bapak Ibu, tempat ini dikelola dengan rapi. Di bawah Gunung Hira itu sendiri Bapak Ibu akan menemukan pusat perbelanjaan yang sangat luar biasa, ya. Makanan yang banyak, oleh-oleh yang banyak, tempat olahraga juga ada, tempat bermain anak-anak itu ada. Dan itu terbuka kalau orang Arab 24 jam. Kita juga bisa naik, bisa hadir di situ. Yang kedua Bapak Ibu, untuk naik ke puncak Gua Hira misalnya, ini contoh saja pengelolaan pariwisata. Sekarang ini lampunya sudah sampai puncak Gua Hira dan itu turun, karena memang Gua Hira itu kan bukan berada di puncak Bapak Ibu. Kita kalau naik ke Gua Hira sampai di puncak Gua Hira itu akan turun lagi ke bawah, barulah di situ guanya. Jadi bukan di ujungnya, tetapi dia akan berada di posisi pertengahan kembali, turun lagi dari puncak.
Makanya dari situ kita bisa mengambil ibroh pelajaran yang luar biasa. Sulit rasanya orang kafir Quraisy, Bapak Ibu, untuk bisa mengejar posisi seperti itu. Sudah tempatnya terjal, ya, jauh di ketinggian yang luar biasa, belum lagi bebatuan di sana sini. Sulit rasanya kalau tentara, seorang pasukan mau mengejar musuh ke sana. Maka tepat kiranya Allah SWT memberikan petunjuk kepada baginda Nabi untuk bersembunyi atau terus datang ke tempat-tempat seperti itu yang sulit dijangkau oleh manusia biasa. Dan kita bisa bayangkan bagaimana perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, kalau saat ini 24 jam terbuka untuk umum ziarah ke Gua Hira, fasilitas lampu itu sudah ada, CCTV sudah ada, posko-posko keamanan sudah ada. Jadi mau datang jam 2 pagi, jam 3 pagi itu aman saja. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Itulah model pengelolaan pariwisata yang saat ini ada. Mungkin saja ini adalah mereka belajar dari negara-negara yang lain yang sudah maju. Tadi saya katakan Saudi biasanya situs-situs seperti ini dihilangkan atau paling tidak ya ditutup, tidak diorbitkan, tidak diekspos, tapi saat ini menjadi ladang pariwisata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kembali kepada Firaun yang berkuasa 3.000 tahun lebih dengan penuh kesombongannya. Awalnya mereka ini berkuasa sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia. Jadi posisi seorang raja penguasa dulu itu adalah memosisikan diri mereka itu sebagai perantara. Jadi kalau ada masalah-masalah di masyarakat nanti akan datang kepada raja yang akan menghadap Tuhan. Kira-kira begitu. Tetapi nyatanya lama-kelamaan Allah justru cara berpikirnya ini justru berubah. Bagaimana yang berubah? Justru Fir'aun mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Makanya kita tahu dalam sejarah yang menuhankan dirinya atau manusia yang menuhankan dirinya itu adalah Fir'aun. Sehingga disebutkan idhaba ila Fir'aun fa innahu tagha. Pergi kamu menghadap Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Kenapa dikatakan melampaui batas? Ana rabbukumul a'la. Dia mengatakan, memproklamirkan dirinya, saya ini adalah Tuhan, saya ini adalah penciptamu, saya adalah segalanya bagi kamu semua rakyat Mesir. Maka karena model seperti ini, karena cara berpikirnya yang sudah melampaui batas, mengaku diri sebagai Tuhan, Bapak Ibu, Allah mengutus 2 orang nabi sekaligus kepada Fir'aun. Dalam surat Toha ayat 43, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Allah berfirman kepada 2 nabinya sekaligus. Siapa itu? Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun, pergi kamu ke Mesir. Berdua Anda pergi untuk apa? Mengingatkan Fir'aun, mendakwahkan Fir'aun. Tetapi message utama, main message-nya, pesan utama yang disampaikan oleh Allah kepada 2 nabi itu adalah apa? Faqula lahu qawlan layyina. Tolong kalau sudah menghadap Fir'aun, sudah sampai di depan Fir'aun, kata-katamu itu harus dijaga. Katakan kata-kata yang lembut, yang paling baik, yang bisa menyentuh hati Fir'aun. Bapak Ibu, ini adalah cara berdakwah yang sangat tinggi sekali. Orang yang ingkar sekalipun, sampai orang ini mengaku diri sebagai nabi sekalipun, bukannya diperintah oleh Allah, tolong bawakan pedang, tolong Anda bawakan pasukan, tolong nanti kalau sudah ke sana bawain, kalau model itu cerurit lah jauhan, jadi cerurit jauhan gua cek ada jerit kan menu kembin ngaku diri jadi nenek, wah terlalu lalu tidak teduk-teduk entar mau gacek kan mati, mau cari lombok kayak ini kan itu kadang-kadang dia dengan
Ya, orang tidak seperti itu saja kita sudah kadang-kadang memarahinya luar biasa. Orang salah sedikit saja kita marahnya luar biasa. Antipati yang luar biasa kita tunjukkan kepada orang. Padahal ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintah kepada dua orang nabi sekaligus, kepada orang yang paling durhaka di dalam kehidupan ini. Tetapi pesan utamanya adalah apa? Tolong katakan kata-kata yang lembut. Ini saya ingin mengingatkan kepada diri kita semua dan kita semua yang berpotensi menjadi pemimpin. Wahai para kabid, wahai kepala apalagi kasih ya, kasih, kabak, kabid, karo dan lain sebagainya. Mari kita adopsi contoh-contoh yang Allah peringatkan kepada para bawahannya, para nabi-nabinya. Mereka justru untuk mendakwahkan orang, mengingatkan orang, meluruskan orang, itu tidak bisa dengan kata-kata yang jelek, kata-kata yang menyakitkan, itu tidak bisa. Tetapi segala sesuatu itu harus disampaikan dengan cara yang baik, sehingga bagaimanapun kesalahan anak buah kita, bagaimanapun dosa yang dia perbuat, tolong yang paling utama dari seorang muslim adalah kata-kata itu yang mencerahkan. Jangan membuat orang justru tambah sakit hati, bahkan merasa terzolimi dengan kata-kata kita. Kenapa? Ini contohnya. Orang yang mengaku Tuhan saja justru Allah pesankan apa? Pesankan kata-kata yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya teringat satu kasus yang pernah terjadi di zaman Khalifah Abbasiyah. Di zaman Khalifah Abbasiyah itu, di saat khalifahnya Khalifah Ma'mun, pernah juga beliau memarahi seorang ustadz. Jadi namanya beliau seorang pemimpin, ada salah pasti, itu namanya manusia. Namanya atasan, ada kesalahan, pasti biasa itu ada kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna dalam hidup ini. Ya, ternyata ada salah seorang ustadz. Ustadz ini mungkin cara mengingatkan khalifah itu tidak baik, sehingga merasa tersinggung khalifah dengan kata-kata ustadz tadi. Walhasil apa kata khalifah? Ustadz, kira-kira bahasanya seperti itu. Kamu itu baru jadi ustadz saja sudah ngomongnya seperti ini. Padahal belum jadi siapa-siapa, baru ustadz. Dulu itu ada seorang nabi yang diutus, itu sudah levelnya nabi, bukan ustadz lagi. Diutus bukan seperti saya lagi. Kalau saya ini kan raja, ya keliruannya juga kecil. Kekeliruan saya kan tidak sebesar Fir'aun. Kalau Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan, kalau saya kan mungkin ya khilafnya biasa manusiawi. Tetapi kata-katamu itu yang saya tidak suka. Kamu baru jadi ustadz saja sudah melonjak, kira-kira begitu. Jadi ini menunjukkan, wahai kita semua, Allah, di dalam mengajak orang lain, menasehati orang lain, itu harus juga menghadirkan etika-etika yang baik, ya, termasuk di dalam mengajak saudara, mengajak teman, mengajak anak, mengajarkan siapapun juga. Utamakan kata-kata yang baik, karena kata-kata yang baik itu kata Al-Quran apa? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Orang kalau disampaikan dengan kata-kata yang lembut, jangan-jangan itu akan tersentuh hatinya, maka dia akan ingat dan dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan ayat ini apa? Begitu proses dakwah terjadi kepada Firaun, ternyata Firaun itu tidak mau menerima. Firaun itu tidak menerima apa yang menjadi ajakan Nabi Musa dan Harun, terutama Nabi Musa alaihissalam. Justru Firaun menantang Nabi Musa. Anda mau berdakwah kepada saya, nih, kalahkan dulu saya punya para penyihir. Kira-kira begitu singkatnya Bapak Ibu. Karena ayat ini berbicara tentang para penyihir. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka para ahli sihir mengatakan apa? Sesungguhnya kami kembali kepada Tuhan kami. Jadi para penyihir itu di hadapan Firaun dikerahkan, tukang sihir, tunjukkan kemampuanmu di hadapan Nabi Musa agar dia takut. Dilepaslah ular-ular, hadirat Allah,
Tetapi sebelumnya dalam riwayat dijelaskan ada perjanjian antara Nabi Musa dengan para tukang sihir. Tukang sihir, sekiranya saya bisa mengalahkanmu, sekiranya saya bisa mengalahkan ular-ular yang kamu turunkan, yang kamu keluarkan, kira-kira kamu beriman apa tidak kepada saya? Mereka sudah berjanji, kalau kami kalah, maka kami akan beriman. Ya, secara gentle, kira-kira begitu. Dia sebagai pemain oleh Allah, dia mengatakan, kalau saya kalah, wahai Nabi Musa, saya akan beriman kepadamu. Masya Allah. Inilah adalah sosok orang-orang yang gentle di dalam bertarung. Maka dalam riwayat Allah dijelaskan, mulailah pertunjukan terjadi. Para tukang sihir Fir'aun itu melepaskan ular-ular untuk memangsa Nabi Musa alaihissalam. Ternyata yang terjadi apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Dengan perintah apa dalam Al-Quran? Nabi Musa, itu tongkatmu cukup Anda pukulkan saja, itu akan berubah menjadi ular. Ternyata benar kepada Allah, tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa atas perintah Allah, dan ini adalah bagian daripada mukjizat Nabi Musa alaihissalam, ternyata bisa berubah menjadi seekor ular yang besar dan memakan semua ular-ular yang dilepas oleh tukang sihir para anak buah Fir'aun. Maka apa yang terjadi kemudian? Janji mereka, kalau saya kalah maka saya akan beriman kepadamu, itu pun terjadi. Inilah makna daripada ayat ini. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Bahwasanya kami para tukang sihir, kami yakin kepada Allah, kami beriman kepada Tuhan, kami kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jelas karena dia beriman kepada Allah, maka konsekuensinya adalah dia harus menerima hukuman dari Fir'aun. Karena awalnya mereka adalah anak buah Fir'aun, dikarenakan mereka beriman kepada Allah, maka di sini terjadi pembangkangan terhadap perintah Fir'aun. Fir'aun sendiri mengaku dirinya sebagai Tuhan, mengaku dirinya sebagai yang harus disembah. Ternyata anak buahnya sendiri pun sudah berbalik arah. Justru mereka beriman kepada Allah melalui ular tadi, sihir yang mereka lepaskan, dan meninggalkan Fir'aun sebagai seorang yang merasa diri sebagai penguasa. Maka Allah, apa katanya para penyihir tadi? Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina. Kamu wahai Firaun tidak akan bisa melakukan apapun kepada kami, mau balas dendam sekalipun. Kenapa? Karena mereka sudah beriman kepada ayat-ayat Allah. Bapak Ibu, ini adalah contoh teladan dalam kehidupan kita, bagaimana kalau orang sudah beriman kepada Allah, maka dia menjadikan Allah segalanya. Siksa apapun yang akan dia dapatkan itu tidak penting bagi mereka, tidak akan mengalahkan iman ini, tidak akan menyurutkan iman sekalipun. Walaupun mereka mau dibunuh sekalipun, yang penting dia beriman kepada Allah. Bapak Ibu, inilah yang kita sebut kualitas iman yang luar biasa. Makanya kenapa di dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan syarat orang itu mulia di hadapan Allah, bukan jabatan, bukan pangkat, bukan status, bukan kekayaan, tetapi iman yang kuat. Bapak Ibu, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Untuk mendapatkan pahala yang berlimpah di sisi Allah, itu syarat utamanya adalah iman. Setelah beriman, amal saleh. Bapak Ibu, lahum jannatun na'im, yang memperoleh surga yang penuh dengan segala kenikmatan. Siapa? Iman, amal saleh. Selalu saja Al-Quran mengatakan syaratnya adalah iman. Makanya kenapa iman ini harus dipelihara, Bapak Ibu. Iman ini harus dijaga. Jangan sampai kita menjual iman. Jangan sampai kita menukar iman dengan hal-hal yang ringan, hal-hal yang remeh-temeh.
Bapak Ibu, seringkali kita menukar iman ini dengan sesuatu yang tidak penting. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang mulia. Ini kemarin kita sebelum masuk bulan Sya'ban, kita masuk bulan Rajab. Ada kisah yang sangat menarik sekali Bapak Ibu, sebagai contoh bagi kita semua. Di saat baginda Nabi Mi'raj, beliau itu mencium bau harum yang sangat luar biasa indahnya. Harum luar biasa. Sampai-sampai beliau bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ma hadhihi raihah?" Dari mana bau harum yang luar biasa ini? Apa jawab Jibril? Hadhihi raihatu masyitah. Ini adalah harum-haruman yang keluar dari seseorang yang namanya masyitah. Bapak Ibu, siapa masyitah? Masyitah itu bukan orang kaya, bukan orang hebat, tetapi beliau itu hanya pembantu rumah tangga. Bayangkan, pembantu rumah tangga. Beliau itu tukang sisirnya Fir'aun, yang memandikan putri Fir'aun, yang membersihkan putri Fir'aun, yang memberikan baju, yang ngasih makan. Pembantu, layaknya pembantu. Bapak Ibu, ternyata di saat beliau menyisiri putri Fir'aun, tiba-tiba sisir itu terjatuh. Di saat beliau mengangkat sisir tadi, beliau mengatakan apa? Bismillah, dengan nama Allah. Alangkah terkejutnya putri Fir'aun. Ternyata ibu angkat atau pembantunya ini menyebut Tuhan selain bapaknya. Seharusnya dia akan mengatakan apa? Bismi Fir'aun, dengan nama Fir'aun, kan begitu? Ternyata dia menyebut nama Allah. Alangkah terkejutnya putri di Fir'aun, sampai mengatakan apa? Masyitah, kamu menyebut ada Tuhan selain bapak saya? Oh iya, bapak itu apa? Tuhan itu adalah Tuhan saya, Tuhan kamu, dan Tuhan bapakmu juga. Kalau begitu Masyitah, saya akan laporkan kepada orang tua, saya akan laporkan kepada Fir'aun. Bapak Ibu, begitu dilaporkan di hadapan Fir'aun, dikonfrontasikan kepada Masyitah, benar Masyitah memiliki Tuhan selain Fir'aun, maka konsekuensinya dia harus dibunuh hidup-hidup. Ternyata Masyitah itu memiliki 3 orang keturunan anak-anak. Bapak Ibu, Fir'aun dan pasukannya memerintahkan semua anak buahnya untuk menyiapkan tungku yang besar, penggorengan yang sangat besar. Di situ ada minyak yang sudah mendidih karena api sudah menyala. Satu persatu diambil keluarga Masyitah gara-gara dia beriman kepada Allah. Anaknya yang paling besar digoreng hidup-hidup, mati anaknya yang paling besar. Kira-kira ada yang siap seperti itu? Untuk mempertahankan imannya, dia harus berhadapan dengan siksa yang begitu dahsyat. Gara-gara dia meyakini Allah. Lihat, gara-gara dia beriman kepada Allah. Termasuk putri anak yang kedua digoreng hidup-hidup. Giliran yang terakhir masih bayi, Bapak Ibu, diangkat anak kecil ini di hadapan ibunya. Wahai ibu, kalau engkau memiliki hati nurani sebagai seorang ibu, Anda akan mengatakan Fir'aun sebagai Tuhan agar anak ini selamat. Untuk menyelamatkan anak ini, satu-satunya cara apa? Anda harus mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, bukan beriman kepada Allah. Ternyata anak kecil ini, Bapak Ibu, bisa berbicara di hadapan Fir'aun. Wahai ibunda tercinta, tetap istiqomah dalam imanmu, jaga imanmu, jangan engkau jual imanmu. Jangan tukar iman ini dengan sesuatu yang tidak penting. Saya anakmu, tetap istiqomah dalam iman. Bapak Ibu, lihat, inilah orang yang beriman yang benar, sampai berani mengorbankan nyawanya demi mempertahankan iman. Nah, kita bagaimana? Ini lagi 5 menit ini. Kita ini kadang-kadang ya jangan jauh-jauh lah. Kemarin aja contoh, berapa banyak di antara kita yang jual imannya demi mendapatkan rupiah di dalam pilkada kemarin, pileg kemarin. Coba bayangkan, katanya dia beriman, tetapi kalau mengambil uang orang, kayaknya dia
kayak menutup diri, kayaknya Allah tidak tahu dia ngambil uang. Bapak Ibu, katanya kita beriman. Iman itu Bapak Ibu, Allah menguasai kita, Allah mengetahui perbuatan kita sekecil apapun. Makanya ma min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum, kata Allah. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, nggak perlu berbisik-bisik, berdua saja yang tahu, Allah yang ketiga. Nih kok kita bilang ada informasi baru nih, berdua saja. Loh, kok berani? Allah di mana? Kok kita berani menyakiti orang, memfitnah orang, mengambil hak orang, mengambil uang orang? Iman kita di mana? Bapak Ibu, kalau orang yang beriman tidak mungkin melakukan itu semua. Kenapa? Karena itu bukan haknya, maka dia tidak mungkin mengambil hak orang lain. Mohon maaf, makanya kenapa syarat untuk mendapatkan surga itu mudah, iman yang harus dijaga. Tapi iman kita ini Masya Allah, ya, ada peluang ambil saja, ada kesempatan habisin saja. Ya, kita gadaikan iman inilah. Makanya mohon maaf, di dalam Al-Baqarah 107 ada seorang sahabat langsung diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena imannya yang kuat. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada salah seorang, kata Allah, yang benar-benar mengorbankan dirinya hanya untuk Allah. Bagaimana dia korbankan dirinya? Di saat beliau mau berhijrah ke Madinah, Bapak Ibu, karena beliau orang kaya, syarat untuk pergi dari Mekah menuju Madinah, tinggalkan harta semua. Diambil sama orang kafir Quraisy. Apa kata beliau? Tidak penting harta, ambil harta. Nyawa kalau perlu ambil semuanya. Apa yang penting? Iman saya, Allah dan Rasulnya yang paling penting. Bapak Ibu, orang sudah berani berkorban harta demi iman. Orang mengorbankan nyawa demi iman. Nah kita belum apa-apa sudah goyah iman kita. Jadi terlalu ringan, terlalu remeh ya kita untuk menukar iman ini. Ada orang yang menukar dengan Indomie, ada yang dengan 100.000, 200.000, kecil sekali. Ya, ini artinya apa? Ternyata kita belum siap menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sudah diingatkan Bapak Ibu, ya 5 menit lagi katanya, ya sudah, biar nanti kita banyak berdiskusi kaitannya dengan ini. Paling tidak ayatnya berbicara tentang itulah, ya. Ayat berikutnya yang ketiga mengatakan apa? Qalal mala'u min qaumi fir'aun. Para pembesar-pembesar Fir'aun itu mengatakan apa? Apa engkau biarkan saja Musa melakukan seperti ini di hadapan kita, mempermalukan kita di hadapan kaum kita? Sehingga istilah mereka itu, Musa ini melakukan perusakan di muka bumi ini. Liyufsidu fil ardi wa yadharuka wa yadhu alihatan. Anda akan biarkan saja Musa melakukan perusakan di muka bumi ini dan menghinakan Tuhan-Tuhan kita? Maka jumawanya Firaun mengatakan, kita akan bunuh yang laki-laki dari mereka, kalangan mereka. Kita bunuh semua, biar dia tahu kalau kita ini punya kekuasaan. Kira-kira begitu. Jadi ayat berikutnya itu berbicara tentang bagaimana kepongahan Fir'aun yang selalu menunjukkan kesombongannya, walaupun sebenarnya sudah dikalahkan oleh Nabi Musa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jauhi kesombongan. Jangan pernah merasa hebat, merasa jumawa, merasa paling oke dalam hidup ini. Seringkali kita ini justru benci kepada Fir'aun, tetapi tingkah laku kita seperti Fir'aun. Bagaimana? Sombong itu adalah cara Fir'aun. Ingat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang, kata Rasul, siapa yang di dalam hatinya masih menyimpan kesombongan, walaupun sebesar biji zarrah, sekecil atom. Kalau kesombongan itu masih menempel dalam jiwa kita, Bapak Ibu, itulah yang akan menghalangi kita masuk surga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang orang-orang yang sombong itu siapa?
Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Orang sombong itu adalah menolak kebenaran. Jadi kebenaran yang disampaikan melalui wahyu, para nabi, para da'i, para ustadz dan sebagainya, kalau itu kita tolak, maka itu tanda kesombongan. Yang kedua, tanda orang sombong, kata Rasul, adalah wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, merasa diri paling hebat, paling oke, paling segalanya, sehingga orang lain dia hinakan. Kalau masih ada sifat-sifat seperti itu dalam diri kita, hendaklah kita berlindung kepada Allah. Wal'iyadzu billah. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat-sifat sombong yang ada dalam diri kami. Saya pikir demikian, rahmat Allah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan wawasan kita dan ilmu kita, termasuk pengetahuan kita dalam kehidupan kita untuk menuju yang lebih baik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami berkaitan dengan pilkada tadi, mungkin sedikit kami pertanyakan karena kalau kita lihat sangat banyak yang memang menginginkan suatu ini. Mohon maaf, ada juga dari kalangan ustaz yang menginginkannya, dan kita melihat sendiri. Mohon maaf, ini Pak Guru, bahkan pada malam kita pantau keliling mencari suara, nah memberikan kepada masyarakat sekian untuk dipilih daripada Tuan Guru. Yang mohon maaf ini Pak Guru, ini banyak sekali yang terjadi. Ketika ada salah satu caleg yang menelpon, halo gimana ini? Nah, seperti itu kan, tolong bantu saya, sudah keburu saya pegang ini, katanya kan, siapa? Kita sebut Tuan Gurunya ini. Berapa? 50.000 per orang, katanya dia minta 200. Nah, yang kami pertanyakan sekarang hal-hal seperti ini, kira-kira bagaimana dampak daripada para ulama atau ustaz yang mengajar setiap hari memberikan tausiah kepada orang-orang ataupun jamaah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ini banyak sekali yang beredar, yang berjalan seperti guru. Nah, kemudian jarang sekali kita mendengar dari tausiah ketika menghadapi pilkada. Para ustaz susah memberikan tausiah kepada masyarakat, tolong jauhi namanya riba ini. Sebentar lagi pilkada akan mendekati kita dan kita akan memilih. Tolong untuk dihindari hal-hal tersebut. Jarang sekali yang membahas masalah itu. Nah, kira-kira dampak daripada ustaz yang memegang daripada uang itu sukses ini, kira-kira bagaimana tentang pengajian mereka, beliau yang memberikan ceramah. Terima kasih. Baik, kalinya yang kedua akan mungkin dari ibu-ibu. Nah. Terima kasih Bapak Al-Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sadarudin jujur Pak Tuan Guru, hari ini kita merinding mendengar kajian pagi ini. Saya mengingat salah satu istilahnya, menangislah mulai hari ini, sebab esok adalah saudara kita. Kalimat-kalimat tadi itu betul, bahwa saya merasa setiap bulan 2 kali seminggu kita mendapatkan upah. Sebenarnya sudah pahamkah kita sebenarnya tentang imtak itu sendiri? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan imtak yang setiap bulan 2 kali kita laksanakan? Apakah bisa menjernihkan hati kita, kolbu kita, bahwa agama itu sebagai sebuah kecerdasan, sebagai sebuah asifah? Kalau kita tidak sehat dalam beragama, pantaskah kita beragama? Pertanyaan paling mendasar, apakah di dunia ini kita sudah
sudah benar-benar hidup beragama atau belum? Mohon penjelasan kepada Anda. Terima kasih. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait saya terkait kasus menghadapi staf yang kadang ada staf di kantor. Ini kasus yang baru terjadi. Salah satu staf yang kita katakan dari sisi kedisiplinan sangat besar. Namun kalau ini kita teruskan, ancamannya adalah dipecat. Sementara dia mempunyai tanggungan anak yang ada 4 orang lagi. Ini saya curhat ya, tentu ya. Kalau kita teruskan ini, dia akan dipecat. Kita tidak ingin itu terjadi. Dengan menutupi ini, apakah kita salah sebagai pimpinan dan bagaimana menyikapi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih nggih, cukup 3. Yang pertama kaitannya dengan seorang ustadz yang mohon maaf dia juga menganjurkan atau melakukan sesuatu yang tidak pantas dalam konteks pemilihan kemarin. Bapak Ibu, saya ingin menjawab begini. Kondisi kita ini ada yang normal dan ada yang abnormal. Ya. Kalau kondisi normal, nggak ada masalah hidup ini sebenarnya. Baik-baik saja, itu namanya normal. Logikanya, kalau normal saja, dah saya mau menjadi calon Anda begini, ya kan? Sudah pilih saya. Dan semua orang akan memperlakukan itu semua. Saya ingat juga begitu. Di negara-negara yang lain yang sudah memiliki wawasan yang luas gitu ya, cara pandang yang luas, tidak ada orang yang menggunakan uang. Ini namanya normal. Sehingga orang melihat jejak, rekam jejak, prestasi, kemudian bagaimana visi misinya sudah ada. Dalam konteks normal memang enak. Jadi kita jual gagasan, jual ide. Sekarang ini posisi kita berada di situasi yang abnormal. Yang disebut dengan abnormal, semua orang ini saat ini itu menggunakan yang namanya uang, nyogok dan lain sebagainya. Kita mau baik sekarang ini, Pak Ustadz, kalau hanya baik Ustadz, ya itu sudah Ustadz, tidak akan jadi kamu Ustadz. Kenapa? Kompetitor kita di samping kita sudah mengeluarkan uang. Bahkan ada di antara caleg yang tidak pernah kampanye, tidak perlu apa, karena dia sudah pakai uang. Selesai dia. Itu yang kita lawan. Nah kita kan tidak mampu seperti itu. Maka kata ulama, ini ijtihad para ulama. Kalau Anda memiliki kompetensi, pendidikannya oke, kualitasnya Anda juga oke, punya semangat yang juga bagus, rekam jejak yang tinggi, tidak akan bisa jadi kecuali Anda juga ikut seperti itu. Kata ulama, Anda tidak apa-apa. Kalau Anda benar-benar pastikan diri Anda baik. Tetapi Anda juga larut seperti itu, berarti Anda keliru. Itu sogokan larinya, itu tetap salah. Ya, cuma tadi ingat saya yang katakan, kalau Anda tidak akan bisa menjadi itu kecuali dengan itu. Dalam situasi abnormal, para ulama masih memberikan ruang sesuatu ijtihad yang boleh dalam kondisi seperti tadi. Tetapi kan kalau kita logikanya di mana? Ngapain bayar-bayar jabatan untuk dapat satu posisi, bayarnya lebih banyak daripada hasilnya? Kan tidak masuk akal juga. Orang gila juga. Saya ngeluarkan 5 miliar, 3 miliar, gajinya DPR berapa sih? Capek-capek saja ngapain juga kan begitu. Kita pakai akal sehat juga. Kira-kira begitu. Jadi mohon maaf, bahasanya kita bukan untuk menyogok. Kalau misalnya 20 ribu, 30 ribu, 50 ribu itu adalah apa? Sebagai pengganti
aktivitas Anda yang hari itu Anda tidak pergi berdagang, Anda tidak pergi ngojek, karena Anda harus hari itu untuk datang ke TPS. Jadi bahasanya juga harus disampaikan. Kecuali saya sogok Anda dengan ini, itu tetap sogok namanya, ya. Tetapi kalau ini saya sebagai ganti ongkos Anda untuk memilih saya, itu masih soft, ya, masih lunak, dan itu masih masuk akal. Ya, makanya kembali lagi kepada niat masing-masing. Ya, maka dalam konteks seperti ini Bapak Ibu, iman itu di atas segalanya. Kalau Anda tidak beriman, begitu Anda mengeluarkan uang, Anda tidak jadi, maka Anda akan stres. Kalau kita orang yang beriman, apa yang saya sudah lakukan, saya ikhtiarkan gak jadi, itu saya anggap itu adalah bagian daripada cara saya bersedekah. Kembalikan kepada seperti itu. Kalau Anda justru mengambil lagi apa yang sudah Anda berikan, berarti Anda tidak ikhlas. Maka prinsip yang Anda keluarkan itu pun harus diniatkan. Saya ini ikhlas kok. Ikhlas maksudnya apa? Mau pilih saya atau tidak ya terserah. Kan begitu? Kalau Anda pilih saya, alhamdulillah, enggak juga, ya terserah. Nih Anda sendiri yang ini. Tetapi kalau Anda yang salah tadi, mohon maaf, konstituen yang saya maksud apa? Anda sudah tahu mau pilih ini, tetapi ada orang yang datang lebih besar, ambil juga. Yang lebih besar ambil juga. 5 orang datang, Anda ambil semua. Di mana iman Anda? Kan Anda sudah berjanji kepada saudara Anda tadi, bahkan kalau perlu saya akan memilih orang yang tidak ngasih saya uang. Kenapa? Saya tahu orangnya baik, orangnya santun, orangnya beretika. Makanya kenapa kalau saya menyampaikan di depan jamaah, pilih calon itu yang kita tahu orangnya, kita tahu kondisinya, setiap hari kita bersama dia. Kalau Anda pilih orang yang tidak jelas karena uangnya yang datang, besok kalau Anda meninggal dunia, siapa yang mau mentalkinkan Anda? Siapa yang akan sibuk mencari kain kapan dan lain sebagainya? Idealnya calon itu adalah yang repot. Di saat ada kematian dia yang repot, di saat ada orang rohan dia repot. Untuk apa? Pak Dewan, kita perlu kain kapan ini. Ya sudah, kan begitu. Siapa yang suruh Anda pilih orang yang gak jelas? Sekarang begitu Anda repot, Anda cari siapa? Kan begitu. Jadi kita juga harus cerdas. Maka apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, mohon maaf, kita awali dengan niat tadi. Iman inilah yang menjadi dasarnya. Tiang nyalon misalnya, saya dapat alhamdulillah, mungkin ini ladang saya berjihad, berdakwah. Tapi kalau nggak dapat, nggak ada masalah. Memang saya sudah niatkan, itulah cara Allah untuk menguji saya. Tetapi saya kalah pun dapat pahala. Kenapa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Makanya posisi yang paling tinggi dari seorang beriman itu apa? Tawakal kepada Allah. Nah, kita sudah bisa tawakal nggak sampai di situ? Kalau kita justru stres, mengumbar macam-macam, memfitnah ini, menjelekkan, berarti memang hati-hati kita belum siap menjadi petarung sejati. Orang yang berani petarung itu harus benar-benar beriman. Ya, memang kondisi abnormal. Yang katakan abnormal saat ini, kalau kita hanya memberi menyodorkan diri, pilih saya ya. Iya Pak, iya saja sudah. Tetapi karena di samping kiri kanannya sudah dikasih dan lain sebagainya, maka tentu kita harus juga melihat situasi yang seperti ini. Para ulama mengatakan, kalau Anda merasa baik, mampu untuk menjadi orang baik, menjadi pemilik suara yang baik, dan Anda tidak akan dapat jabatan itu kecuali dengan ini, kata ulama, masih dibolehkan. Ya. Tetapi harus benar-benar jujur kembali kepada diri kita. Jangan sampai begitu dapat jabatan itu lupa diri. Berarti kita berkhianat terhadap amanah tadi. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Nggak ada yang tidak punya konsekuensinya. Ya, mau jadi pejabat, mau tidak pejabat pun ada konsekuensi. Wallahu a'lam. Ya. Yang jelas kalau ada orang yang mengatakan macam-macam, ya itu keliru. Agama ini kan kita harus berbicara apa adanya sesuai perkataan perbuatan, itu yang harus dilakukan. Berikutnya nanti apakah kita sudah beragama? Jadi agama ini adalah petunjuk. Ya, agama ini adalah petunjuk. Sehingga bagi mereka yang belum beragama, maka dengan agama inilah dia mendapatkan petunjuk. Termasuk orang yang sudah beragama. Orang beragama pun bisa lari dari petunjuk.
Itulah yang disebut dengan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah tetapi kadang-kadang berkurang. Bapak Ibu, tidak ada jaminan saya sudah beriman ini akan konstan iman saya, akan bagus iman saya, tidak. Maka disitulah pentingnya dakwah. Jadi dakwah ini menjadi satu keharusan, kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam situasi apapun dakwah ini wajib hukumnya. Makanya dapat dalam surat Al-Asri apa disebutkan? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Harus ada yang saling mengingatkan dalam kebenaran. Kalau kita sudah acuh, cuek dalam hidup ini Bapak Ibu, ada lolo sudah gue, sida yang berbuat baik sedang tidak boleh ada istilah itu dalam kehidupan umat Islam. Setiap kita harus, kalau ada orang yang mungkin lupa, kita harus ingatkan. Kalau ada orang yang melenceng, kita luruskan. Itu tugas. Makanya dulu kenapa ada nabi yang diutus. Tetapi setelah tidak ada nabi, bukan berarti misi kenabian berhenti. Dilanjutkan oleh para ulama warasatul anbiya, para dai yang terus mengemban itu. Makanya mohon maaf, tidak semua orang harus masuk parlemen. Saya katakan profesi dai ini adalah profesi yang paling istimewa dibanding menjadi anggota dewan. Lebih baik saya menjadi dai. Kenapa? Karena dai itu adalah warasatul anbiya, mewarisi para nabi. Masa iya kita nggak mau berprofesi seperti profesi para nabi? Naib sekali kalau ada orang mau meninggalkan jalan dakwah demi hal-hal yang sifatnya duniawi. Salah sekali. Maka Bapak Ibu, dalam kondisi apapun dakwah ini harus hadir. Ya, inilah tujuannya. Kanda ya, saudaraku, kenapa ada imtak? Di imtak saja kadang-kadang masih melenceng, apalagi tidak ada imtak. Kan kira-kira begitu Pak Kabak ya. Jadi ini adalah ikhtiar dari Pemprov melalui Biro Kesra supaya apa? Tadi yang lupa jadi ingat, yang kurang sadar jadi menjadi sadar. Kira-kira begitu. Tidak ada yang niat-niat yang lebih daripada itu. Maka prinsipnya adalah jangan seperti Bani Israel. Mereka itu dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena mereka sudah cuek dengan lingkungannya. Yang mau berbuat baik silakan, yang tidak silakan. Nah itu tidak boleh. Jadi kalau orang umat Islam harus ada orang-orang yang bergerak. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita ini adalah generasi yang terbaik. Kita mau menjadi generasi terbaik. Kapan? Kalau kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Kemudian Bunda yang dimuliakan Allah SWT, pasti kita akan mengalami tipologi yang seperti tadi. Itu banyak, bukan hanya di sini. Saya pikir di tempat kerja kita masing-masing itu pasti ada orang-orang yang memang sudah tidak bisa lagi mendengar petunjuk, mendengar perintah itu sudah tidak bisa lagi. Maka mohon maaf Bunda, segala pendekatan sudah, ya, dinasehatin sudah, segalanya sudah. Mungkin juga dikerasin juga sudah. Ya Bunda ya, sudah dikerasin juga. Begini aja caranya Bunda, minta ke apa itu yang menaikkan BKD, mutasikan dia. Jangan dipecat, mutasikan di tempat kita, pindahin ke tempat yang lain deh. Kali kalau dia di tempat yang lain karena nggak berhadapan sama ibu, kalau ibu sudah dianggap seperti kakak, seperti ibu, jadi ibu ya ibu. Mungkin dia perlu yang agak garang sedikit. Mungkin perlu seperti Pak Aziz misalnya. Taruh di situ dia. Kira-kira begitu. Jadi jangan, maksud kita langsung ajukan pemecatan, jangan. Jadi mungkin perlu dia pindah-pindah tempat dulu ya, mutasi-mutasi dulu. Dia mau seperti eselon soalnya. Mau mutasi, mau rasakan tempat-tempat yang baru. Ya Bunda ya, coba dia minta sekali-sekali Pol PP dia suruh di situ. Kalau Pol PP kan biar dia agak garang sedikit, mungkin biar semangat dia di situ. Boleh minta dipindahkan saja dari tempat itu. Wallahu a'lam.